Quran. Maryam adalah perempuan terbaik pada masanya yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Maryam banyak disebut di dalam Al-Quran, bahkan ada surat yang diberi nama Maryam. Di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 33 hingga 37 dan surat Maryam. Maryam adalah anak keturunan Imran dan Hana, pasangan suami istri yang telah lama menanti kehadiran anak. Berkat ketakwaan mereka pada waktu yang ditentukan Allah, Hana mengandung bayi perempuan yang saat lahir diberi nama Maryam. Kisah ini terjadi pada masa dakwah Nabi Zakaria kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, tepatnya di daerah Nasirah, Palestina. Hiduplah keluarga kecil sepasang suami istri yang bernama Imran dan Hana yang terkenal karena kesolehan mereka. Pada salah satu doanya, Imran dan Hana meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Dalam masa penantiannya, Allah memberi kabar gembira dengan tanda-tanda kehamilan dalam diri Hana. Mati. Belum cetan ya. Wahai suamiku, Allah telah mengajarkannya dalam sebentar lagi yang akan menjadi seorang ayah. Kemudian Hana bernazar atau melakukan perjanjian dengan Allah dalam doanya. Sesungguhnya aku menjadikan anak yang menjadikanmu menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat kepadamu di Baitul Maqdis ini. Namun, belum sampai hendak melahirkan anaknya, sang suami Imran meninggal dunia. Itu artinya bayinya telah lahir dalam keadaan yatim. Meski ada rasa sedih kehilangan suaminya, tidak mengirinkan rasa bahagia Hana menyambut kelahiran sang anak. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hana melahirkan. Dia ucap, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan dan Allah mengetahui apa yang dia dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku melahirkan Maryam dan aku menjadikannya serta anak-anak keturunannya dari kebersihan. Kemudian Allah menjawab doa Hana seperti yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 37. Maka Tuhannya menerima sebagai dengan penerimaan yang baik. Beberapa tahun kemudian, Hana membawa Maryam yang masih kecil ke tempat ibadah Baitul Maqdis. Di sana, Hana bertemu dengan para penjaga Baitul Maqdis. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Zakaria, paman Maryam sendiri. Wahai para alim, aku datang ke sini untuk menyerahkan putriku ke dalam pemeliharaan dari salah satu di antara
siapa nama ini? Namanya Maryam. Subhanallah, namanya indah sekali. Bagaimana jika aku saja yang merawat Maryam? Karena istriku, karena Hana adalah saudari dari istriku. Sudah seharusnya aku sebagai paman menjadi wali dari Maryam. Tetapi saya juga berhak untuk merawat anak itu, guys. Tidak hanya kalian saja, aku juga ingin merawat anak dengan kalian yang mulia ini. Baiklah. Bagaimana jika kita mengikuti kemudian saja? Baiklah. Kemudian undian pun dilakukan untuk menentukan orang yang bertugas mengasuh dan mendidik Maryam. Ternyata Nabi Zakaria yang terpilih seperti dalam surat Ali Imran ayat 37. Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Nabi Zakaria pemeliharanya. Sehari-hari Maryam berdoa di mihrabnya. Maryam dibuatkan ruangan khusus mirip rumah di Baitul Maqdis. Di sanalah Maryam menghabiskan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Suatu saat, malaikat Jibril mendatangi Maryam ketika sedang di mihrabnya, seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 42 hingga 43. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan memberikan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhan, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Semakin beranjak remaja, ketaatan Maryam kepada Allah semakin bertambah. Maryam sangat menjaga dirinya selama hidupnya. Maryam tidak pernah tatap muka dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal tersebut tentu saja menambah derajat kemuliaannya di mata Allah SWT. Di mata Allah SWT, Nabi Zakaria bertugas membawakan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Namun, beliau terkejut melihat makanan yang sulit didapatkan pada musim itu terdapat di sana. Nabi Zakaria menjadi penasaran. Beliau pun bertanya-tanya kepada Maryam. Ternyata, semua makanan ini berasal dari Allah, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 37. Hai Maryam, dari mana kamu mendapatkan semua makanan ini? Makanan ini dari Allah SWT. Masya Allah, sungguh sangat ibu Maryam. Sesekali Maryam keluar dari mihrabnya untuk keperluan yang mendesak. Suatu ketika, Maryam keluar dari mihrabnya mengasihkan diri ke arah timur Baitul Maqdis. Pada saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada Maryam tentang kehamilannya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 18 hingga 21. Sesungguhnya aku berlindung padamu daripada Tuhan yang pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, sedangkan hamba tidak pernah disentuh oleh siapapun, dan hamba bukanlah orang berzina? Malaikat Jibril pun menjawab, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku." Sepeninggalan malaikat Jibril, Maryam masih tidak percaya dengan apa yang terjadi baru saja. Namun, setelah itu Maryam pasrah kepada Allah. Beliau terus meminta perlindungan kepada Allah, karena hanya Allah sebaik-baiknya berencana. Demikianlah akhir kisah Maryam binti Imran, perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Maryam adalah satu-satunya perempuan yang jadi nama dalam surat Al-Quran.
Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, hendaklah para perempuan memiliki sifat ifah, yaitu menjaga diri dari hal yang tidak halal baginya, seperti laki-laki yang bukan mahramnya. Kedua, kita dapat meminta apapun kepada Allah, namun hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi bersikap ikhlas dan husnuzon kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Demikian drama yang bisa kami sampaikan dengan judul Maryam binti Imran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.